Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita beribadah sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memelihara hidup kami sepanjang hari ini, memberkati kami saat bekerja. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan firman Tuhan dan beroleh kekuatan untuk menaati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 18, ayat 21 hingga ayat yang ke-27. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Tema renungan kita adalah tetap mengikuti jalan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom. Nas renungan malam ini adalah lanjutan dari Mazmur pujian yang digubah dan dinyanyikan oleh Daud dalam ibadah. Sebagai kesaksian imannya, menyatakan besarnya sukacitanya ketika ia mengenal dan mensyukuri pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Karena pertolongan Tuhanlah, maka Daud selamat dari serangan semua musuh-musuh dan serangan Raja Saul. Serangan Raja Saul itu begitu berbahaya, mengancam nyawa Daud, sebab Raja Saul mengerahkan 3.000 prajurit pilihannya untuk memburu Daud, agar Daud dapat dibunuh. Tetapi Daud bisa selamat. Daud mengatakan bahwa ia selamat bukan karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan karena ia berlindung kepada Tuhan. Tuhanlah yang dijadikannya sebagai bukit batu perlindungannya, sumber keselamatannya. Daud berseru-seru minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan teriakan Daud, dan Tuhan meluputkan Daud dari setiap bahaya yang mengancam hidupnya. Tuhan membawa Daud keluar dari mara bahaya dan menempatkannya di tempat yang lapang dan aman. Dan ia merasakan ketentraman dalam penjagaan Tuhan. Setiap orang yang mengenal pertolongan Tuhan dalam hidupnya, menyelamatkan dan memberkati hidupnya, tentulah orang tersebut penuh sukacita, bersyukur, memuliakan Tuhan. Hanya orang yang tidak mengenal berkat dan pertolongan Tuhanlah yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena besarnya kasih Tuhan menyelamatkan hidupnya, maka Daud berteguh hati, senantiasa bersikap takut akan Tuhan. Ia memuliakan Tuhan juga dengan ketaatannya, taat dalam mengikuti jalan Tuhan, sehingga ia tidak tergoda untuk melakukan kefasikan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terhadap Saul misalnya, meski Daud punya kesempatan hingga 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau mencederai Raja Saul. Dan Daud juga melarang teman-temannya jangan mencederai Raja Saul. Sahabat renungan malam Shalom, pengajaran hikmat dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pengajaran hikmat ini menjelaskan sikap manusia yang menuruti kehendak hatinya sendiri dan berperilaku hidupnya menurut kehendak hatinya, dan juga menurut kehendak pengaruh dunia ini, yaitu pengaruh-pengaruh kejahatan, kecemaran, tipu daya, dan berbagai sikap dosa. Mereka tidak mau
untuk mendengarkan apa perintah Tuhan untuk mereka jadikan pedoman perilaku hidup. Mungkin mereka menganggap bahwa pengajaran firman Tuhan itu adalah penghalang bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Dan mereka menyangka yang mereka lakukan menurut kehendak diri sendiri dan menuruti kehendak dunia ini, itulah jalan yang lurus, yang benar, yang menyenangkan hati mereka. Tetapi dikatakan mereka itu akan terkejut sebab jalan mereka, cara hidup mereka adalah menuju kebinasaan. Setiap perilaku hidup menurut kehendak dosa dan kejahatan pasti mendatangkan bencana dan kebinasaan. Dalam Amsal 14 ayat 32 dikatakan, orang fasik itu dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Mengapa orang fasik mengalami kebinasaan? Hal itu karena mereka ditentang atau dihukum oleh Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Pengajaran hikmat dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pengajaran hikmat ini menjelaskan sikap seseorang yang menuruti kehendak dirinya sendiri dalam perilaku-perilaku hidupnya, dan juga ia menuruti kehendak dari pengaruh dunia ini, yaitu pengaruh kejahatan, kecemaran, tipu daya, dan berbagai pengaruh. Mereka tidak mau untuk mendengarkan apa perintah Tuhan untuk mereka pedomani dalam perilaku hidup. Mungkin mereka menganggap bahwa pengajaran firman Tuhan itu merupakan penghalang bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Dan mereka menyangka yang mereka lakukan menurut kehendak diri sendiri dan menurut kehendak dunia ini, itulah yang lurus, itulah yang benar, yang menyenangkan hati mereka. Tetapi dikatakan firman Tuhan, mereka akan terkejut sebab jalan mereka, cara hidup mereka itu adalah menuju kebinasaan. Setiap perilaku hidup menurut kehendak dosa dan juga menuruti kejahatan pasti mendatangkan bencana bagi manusia. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-32 dikatakan, orang fasik itu dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Mengapa orang fasik mengalami kebinasaan? Hal itu karena mereka ditentang atau dihukum oleh Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakan. Sahabat renungan malam Shalom, hendaklah kita mengenal kasih dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan bersukacita kita bersyukur memuliakan Tuhan atas segala kasih-Nya ini. Terlebih kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita telah memperoleh anugerah keselamatan dan menjadi pewaris atas kasih karunia Allah. Hidup kita haruslah hidup yang memuliakan Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita di dalam firman-Nya haruslah kita turuti, seperti kata pemazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mazmur 119 ayat 105. Dengan senantiasa menuruti perintah Tuhan, maka perilaku hidup kita terpelihara
di dalam kebenaran, kejujuran, kebaikan, kekudusan, kasih, dan damai sejahtera. Kita tidak akan terjerat oleh pengaruh perilaku yang jahat. Janganlah kita tergoda oleh roh dunia atau kejahatan melakukan sesuatu perbuatan jahat. Sebab perbuatan kejahatan pasti mendatangkan bencana bagi kita. Dengan mengikuti jalan Tuhan, hidup kita berkenan bagi Tuhan, diberkati dan senantiasa dalam naungan kasih setia Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita kami bersyukur dan memuji nama Ya Allah Bapa. Engkau sudah memberi firman menjadi pedoman hidup kami. Bimbinglah kami berlindung dan berseru kepadamu. Engkaulah penyelamat dan sumber berkat bagi kami. Tutupkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia mengikuti jalan Tuhan. Itulah jalan keselamatan hidup bagi kami ke masa depan yang lebih baik. Ya Allah Bapa, berkatilah pengobatan bagi jemaat-Mu yang sakit, mereka dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan untuk keselamatan mereka dalam pelayanan kesehatan bagi para pasien. Engkau menganugerahkan penghiburan bagi yang berduka, lepaskan orang-orang yang kesesakan, dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Allah Bapa Tuhan kami, bangunkan kami esok hari. Berkati kami untuk bekerja, berkati anak-anak kami belajar di sekolah mereka. Dengarkan doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.